Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020. Tema pada minggu ini yaitu siapakah Rasul Petrus menurut Injil Yohanes, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 43. Namun saya akan membantu membacakan ayat yang ke-42-nya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan dengan pendeta Markus Salimanwangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa atau ucapan syukur doa, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor WhatsApp yang tertera pada layar kaca Anda. Baik, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita untuk siap untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Pagi hari ini kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan melawat kita semuanya. Biar ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah online. Meskipun kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau memberikan ibadah kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian. Kita mau katakan bahwa ada lagu di dalam hatiku. Dia memberikan lagu di dalam hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku beserta, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang penuh, yang menang.
kita. Dan Dia memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Dan Dia memberikan kedamaian dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapatkan damai. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan jawaban atas setiap doa kita, atas setiap hal apapun yang kita alami sekarang ini. Kita mau katakan, kalau aku cari damai, hanya ku temukan di dalam Yesus, hanya ku dapat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kedamaian yang Tuhan berikan bagi kami. Dikala kami menghadapi apapun dalam kehidupan kami, Tuhan memberikan kedamaian di hati kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. jawaban yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami percaya
melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh menerima jawaban atas setiap doa-doa kami. Kami boleh menerima jawaban atas setiap hal yang kami boleh lalui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar hikmat dan marifat Tuhan taruhkan atas Pendeta Markus yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, yang bisa memberikan kami kekuatan yang baru dan harapan yang baru di dalam mengikut Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Sabat dalam ibadah online pagi ini. Pagi ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk belajar firman Tuhan tentang Rasul Petrus yang ditulis dalam Injil Yohanes. Itu sebabnya saya memberikan tema renungan ini adalah siapakah Rasul Petrus menurut Rasul Yohanes atau menurut Injil Yohanes. Bukan menurut Injil Matius atau Lukas atau Markus, tapi menurut Injil Yohanes atau menurut Rasul Yohanes. Menurut Rasul Yohanes, Rasul Petrus itu berlatar belakang seorang nelayan. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Rupanya ketika Yesus sudah mati dan sudah bangkit, iman Petrus lemah, sehingga ia ingin kembali ke habitatnya, yaitu menjadi seorang nelayan lagi. Walaupun sesungguhnya Petrus sudah menyaksikan kubur itu kosong. Petrus sudah diberitahu kedua murid yang dari Emmaus bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian Petrus juga berjumpa dengan Yesus bersama murid-murid yang lain itu tanpa Thomas. Dan kemudian juga berjumpa dengan Yesus bersama murid-murid yang lain dan ditambah Thomas. Dan Yesus pun sesungguhnya sudah mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, termasuk kepada Rasul Petrus. Namun rupanya imannya lemah sehingga mau kembali sebagai nelayan. Tapi yang mau saya garis bawahi bahwa Petrus sesungguhnya berasal dari seorang nelayan, atau Rasul Petrus berlatar belakang seorang nelayan, bukan seorang terpelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Petrus berjumpa dengan Yesus pertama kali melalui Andreas, saudaranya. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42. Di sana dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon,
anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi pada waktu itu murid Yesus, salah satunya murid Yohanes Pembaptis, salah satunya bernama Andreas. Yang lain tidak disebutkan di sini. Mungkin itu Rasul Yohanes sendiri. Yohanes Pembaptis berjalan-jalan dengan dua muridnya, salah satu bernama Andreas tadi, lalu melihat Yesus. Dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba, lihatlah itu anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Lihatlah itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kemudian Andreas menjumpai Petrus dan berkata, aku sudah ketemu Mesias. Lalu Andreas membawa Petrus ketemu Yesus dan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, kamu akan bernama Kefas atau Petrus. Kamu akan bernama Kefas atau Petrus. Yesus berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Itu perjumpaan pertama. Rupanya dalam perjalanannya mengikut Yesus, Petrus memiliki iman yang begitu kuat. Pastilah bersama murid-murid yang lain. Tapi yang menonjol di sini Petrus. Petrus memiliki iman yang begitu kuat. Dia percaya perkataan Yesus itu hidup yang kekal. Dan dia percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah. Seperti dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 dan 68. Dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Pada waktu itu, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian banyak orang terus mengikut Yesus, terus mencari Yesus. Dan Yesus berkata, kamu itu cari aku hanya karena roti. Lalu Yesus mengajarkan bahwa Yesus adalah roti hidup itu. Jadi tidak hanya makan roti, harus percaya pada Yesus. Karena Yesus itu roti hidup. Kemudian 5.000 orang dan mungkin bertambah yang lain pada pergi mendengar perkataan Yesus itu. Katanya perkataannya itu terlalu keras. Dan akhirnya tinggallah dengan 12 muridnya. Walaupun yang satu nanti mengkhianati, yaitu Yudas. Lalu berkata kepada muridnya itu, yang 12 itu berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat yang 67. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow, saudara, jemaatnya banyak yang pergi, tinggal sedikit, malahan ditantang, kamu pergi sekalian enggak? Gitu ya. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata seperti itu. Lalu Petrus itu berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Memang sudah menyebutkan Tuhan, kepada siapakah aku akan pergi? Memang itu bisa diterjemahkan Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Tuhan, kemana aku mau pergi? Perkataanmu itu hidup yang kekal, dan aku percaya dan tahu bahwa engkau yang kudus dari Allah. Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Apa artinya ini, saudara? Artinya, Petrus itu percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan. Maka dikatakan perkataanku itu hidup yang kekal.
perkataan yang tidak berubah, yang hidup selama-lamanya. Dan yang kedua, Petrus percaya bahwa Yesus itu dari Allah, yang kudus dari Allah. Artinya, Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjelma manusia. Sehingga Petrus sadar dan percaya bahwa hidup itu tanpa Yesus dan firman-Nya, bahkan juga dengan Roh Kudus, tidak mungkin berbuat apa-apa. Petrus percaya bahwa hidup itu tanpa Yesus dan firman-Nya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan akan mati dan binasa. Jadi Petrus akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan sebagainya kalau bersama dengan Yesus dan firman-Nya. Wow, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu sebabnya dia tidak mau pergi dan mau terus hidup bersama dengan Yesus dan perkataan Yesus. Inilah yang disebut iman yang walaupun. Ini yang disebut iman yang walaupun. Walaupun tinggal 12 orang atau walaupun tinggal Petrus sendiri, Petrus tetap akan ikut Yesus. Petrus tidak bisa hidup tanpa perkataan Yesus dan tanpa Yesus, maka Petrus ingin terus hidup bersama dengan Yesus dan perkataan-perkataannya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus mau membasuh kaki Petrus, maka Petrus berkata, "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Itu Yohanes 13:7. Ketika Yesus mau membasuh kaki Petrus, Petrus berkata, enggak Tuhan. Gak akan itu gak akan terjadi. Gak akan terjadi selama-lamanya, enggak. Apa maksudnya? Petrus merasa tidak layak. Harusnya Petrus yang mencuci kaki Yesus. Masa Yesus yang akan mencuci kaki Petrus? Dia tidak layak. Maka selamanya tidak mungkin. Karena merasa tidak layak. Dan kemudian ketika Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jikalau aku tidak membasah kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalamku." Wow, kaget, saudara. Lalu Petrus ngomong apa, saudara? Lalu Petrus bicara, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Jangan kakiku, tapi tangan dan kepalaku, kalau perlu seluruh tubuhku ini dibasuh oleh Yesus. Karena punya iman yang kuat bahwa Yesus Tuhan. Punya iman yang kuat bahwa tanpa Yesus dan perkataannya tidak bisa hidup, bahkan akan binasa. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, "Juga ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Yohanes 13:36. Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku." Petrus rasa tidak bisa. Mengapa nanti ikut itu? Sekarang dan selamanya mau terus ikut. Karena tanpa Yesus dan perkataannya, Petrus tidak bisa hidup. Terus sebabnya Petrus berkata, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat ikut engkau sekarang? Mengapa harus nanti? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Walaupun jawaban Yesus agak mengecewakan, saudara. Karena Yesus berkata, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Wow, saudara mungkin agak membuat lemes. Tapi rupanya dia tidak putus asa. Dia ingin membuktikan perkataannya itu. Bahwa dia mau ikut Yesus dari sekarang dan selamanya. Dan tidak mau menyangkal Yesus. Walaupun Yesus sudah berkata demikian. Itu sebabnya ketika Yesus ditangkap. Yesus menyerahkan diri kepada tentara-tentara yang mau menangkap dia itu. Petrus maju ke depan. Dan memegang telinga seorang hamba imam besar, lalu dipotong. Tah! Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Mengapa, saudara? Kok Petrus melakukan itu, saudara? Karena memang Petrus juga pemberani dan oleh itu ingin membuktikan di depan Yesus bahwa betul-betul dia ingin membela Yesus, ingin mengorbankan nyawanya, sekalipun nyawaku hilang, aku tetap akan ikut Yesus. Tapi lagi-lagi Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Ya. Pada Petrus sungguh-sungguh. Dia punya keyakinan tidak bisa hidup tanpa Yesus dan firman-Nya itu. Kemudian pada waktu Yesus ditangkap, Yesus minta supaya murid-muridnya pergi dulu dengan aman. Dan memang pergi. Namun demikian, Petrus dan murid yang lain, kemungkinan Rasul Yohanes itu diam-diam terus menguntit Yesus. Menguntit Yesus sampai pengadilan Hanas. Pengadilan Kayafas. Mungkin juga sampai pengadilan Pilatus. Dan disitulah letaknya ketika Petrus menguntit terus. Rupanya perkataan Yesus terjadi. Bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Sehingga ketika Petrus berkata, aku tidak kenal. 3 kali. Lalu ada ayam berkokok. Luk. Itu ayam dari Solo ya. Kalau di sini ayamnya berkata, kong korong kong. Petrus ingat. Lalu Petrus menangis dan menjelilap. Karena ingat akan perkataan Yesus itu. Terus jawabnya kemungkinan besar. Petrus juga terus ikut sampai Yesus disalibkan. Namun demikian, Petrus pun mengalami lemah iman. Seperti dalam awal tadi. Yohanes pasal 21 ayat 2-3. Petrus ingin kembali kepada nelayan. Tapi Yesus datang. Di pagi hari agak siang datang. Di tengah-tengah Petrus dan saudara-saudara lesu. Mengapa lesu? Karena semalam-malaman tidak dapat ikan. Lalu Yesus berkata, apakah sudah pada sarapan? Dan singkat kata, akhirnya Yesus dan murid-muridnya sarapan bersama-sama di pantai Tiberias itu. Ini luar biasa. Itu yang membuat kemudian besar iman Petrus kuat. Dan iman Petrus yang kuat itu semakin merendahkan diri dan tidak layak. Tidak layak. Karena pada waktu lihat Yesus pun merasa tidak layak. Dan dia mau meninggalkan Yesus. Karena merasa berdosa, imannya sudah lemah. Maka Petrus pakai pakaian dan kemudian pamit sama Yesus. Tapi Yesus melarangnya. Itulah sebabnya ketika Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 dan seterusnya. 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus begini. Simon, anak Yohanes. Ini mengembalikan ingatan Petrus pada waktu berjumpa dengan Yesus pertama kali. Yesus berkata sama seperti ini. Simon, anak Yohanes.
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka itu murid-murid yang lain. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus berkata yang kedua kali lagi, dengan perkataan yang sama, saudara. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi diulang 3 kali, saudara. Yesus berkata yang sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dikatakan maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu apa jawab Petrus? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dengan kata lain, engkau tahu juga hatiku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia juga berkata, tahu hatiku, bahwa hatiku sungguh mengasihi engkau. Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Mengapa Yesus sampai 3 kali berkata yang sama? Sesungguhnya dalam bahasa aslinya, Yesus berkata, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Tapi Petrus menjawabnya, ya Tuhan, aku filio. Kasihnya kasih karena. Sampai 3 kali Petrus tetap berkata yang sama. Petrus tidak berani berkata, aku agape dengan engkau. Petrus sadar bahwa Petrus tidak sempurna, saudara. Tidak sempurna dan tidak mungkin bisa mengasihi Yesus seperti kasih Yesus yang mengasihi murid-muridnya. Tapi Yesus tak berkata, gembalakanlah domba-domba. Mengapa Petrus berkata itu? Karena Petrus sadar, tetap percaya kembali kepada imannya bahwa Petrus tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bersama dengan Yesus dan firman-Nya, dengan Yesus dan perkataannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya ketika Yesus telah naik ke surga dan malaikat berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit seperti itu? Yesus sudah bangkit. Kemudian Petrus dan murid-murid yang lain kembali ke Yerusalem. Mengapa, saudara? Karena percaya bahwa perkataan Yesus itu perkataan hidup yang kekal. Karena percaya Yesus itu Tuhan, maka dia ngikuti kembali ke Yerusalem walaupun dalam situasi yang gawat itu, karena diancam oleh imam-imam yang sudah menggunakan tentara yang lengkap. Tapi kembali ke Yerusalem, masuk ke ruang atas, kemudian berdoa bersama. Terjadilah hari Pentakosta hingga 3.000 orang bertobat dan terus banyak orang percaya. Mengapa, saudara? Karena Petrus sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus tadi. Karena Petrus punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Yesus itu Tuhan. Firman Yesus itu adalah hidup yang kekal. Dan hidup tanpa Yesus dan firman-Nya tidak mungkin bisa melakukannya. Tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Dan firman-Nya betul-betul terjadi. Kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sudah mengalami ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi? Apakah Anda memiliki iman yang walaupun seperti Petrus, iman di mana
percaya bahwa hidup tanpa Yesus dan firman-Nya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Anda akan terus hidup bersama Yesus dan mau terus mendengar firman Yesus supaya Anda bisa hidup dan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir latar belakang Anda tidak penting. Seperti Petrus latar belakangnya sebagai nelayan saja. Tapi itu tidak penting. Yang penting imannya, keyakinannya bahwa Yesus Tuhan. Bahwa hidup tanpa Yesus dan firman-Nya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya dan saudara punya iman seperti itu, maka kuasa Roh Kudus akan menguasai hidup saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Baik melalui waktu saya dan saudara, tenaga, pikiran, sampai harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, membuat banyak orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu supaya hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita akhiri ibadah online ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah online pagi ini. Dan kami berdoa, kiranya Engkau memberikan iman yang kokoh, yang kuat seperti Petrus. Sehingga kami juga punya keyakinan yang kuat tanpa Yesus dan firman-Nya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami akan binasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kau sanggup memberikan mukjizat kepada Pak Cucu. Sembuhkan, pulihkan ginjalnya. Dalam nama Yesus, pulihkan ginjalnya. Engkau dapat juga segera melawat Pak Anton, Pak Dudi, untuk sungguh-sungguh kembali seperti sedia kala. Ampuni dosa mereka Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit. Kau akan sembuhkan, hiburkan Kau Dedi yang ditinggalkan istri yang tercinta. Biar Tuhan akan memberitahu kehendak Tuhan selanjutnya. Kami juga berdoa supaya COVID ini segera Tuhan hentikan, sehingga kami segera bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti kami mau pergi ke Nias, pergi ke Semarang, dan kunjungan juga kami mau memulai lagi dengan kelompok-kelompok mukjang dan kelompok-kelompok sel. Tolonglah ya Tuhan, segera hentikan COVID ini Tuhan. Karena Engkau lah yang berkuasa, hanya Engkau yang bisa menghentikan. Para dokter, para medis tidak bisa menghentikan. Tapi Engkau dapat menghentikan ya Tuhan. Tanpa harus pakai vaksin pun Engkau bisa. Karena bagimu tak ada yang mustahil. Kami serahkan semua ke tangan kuasa-Mu. Berkati bangsa kami yang juga terus bekerja keras untuk mengatasi COVID ini. Tetapi tanpa campur tangan-Mu, semua hanya sia-sia. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, supaya sungguh-sungguh Engkau memberkati secara holistik kerohaniannya yang semakin menyala-nyala. Kebutuhan sosial ekonominya yang juga Tuhan berkati di masa-masa sulit ini pun mengalami mujizat-mujizat Allah, sehingga mengalami hidup yang berkelimpahan, baik itu rohani dan kebutuhan jasmani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah tadi memberkati kita semua. Izinkan pada hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Diharapkan para orang tua dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Dan yang keempat, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Tetap sehat dan jaga kesehatan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.